Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erli Ruswati. Di sini profesi saya sebagai perangkat Desa Karangan, Kecamatan Karanganom. Kemudian dalam organisasi pemberdayaan perempuan ataupun PKK, untuk di desa saya menjabat sebagai wakil ketua PKK Desa Karangan. Kemudian untuk di dukuh saya sendiri, di wilayah saya sendiri, saya menjabat sebagai ketua untuk PKK Dukuh RW 1 Dukuh Ngadak Sari, Desa Karangan, Kecamatan Karanganom. Apa yang membuat saya tergerak dalam kegiatan PKK? Tentunya yang pertama adalah kewajiban ya, karena saya selaku perangkat Desa Karangan, otomatis kan di situ di dalam Desa Karangan itu ada berbagai lembaga desa, termasuk PKK, itu termasuk lembaga desa yang ada di Desa Karangan. Yang kedua itu kan kaitannya dengan pekerjaan, karena di dalam dana desa itu kan prioritasnya itu selain pembangunan ada pemberdayaan. Nah di situ di dalamnya ada PKK, ada wadah PKK, di mana kan kita istilahnya yang memperjuangkan untuk peningkatan kualitas daripada pemberdayaan perempuan. Karena banyak sekali Nun Sewu kan di sini, kalau mayoritas ya memang ada sih yang 1-2 yang bekerja, tapi kan ada juga yang sebagai ibu rumah tangga. Tapi gimana di dalam PKK itu supaya menjadikan ibu rumah tangga yang mempunyai kualitas dan bisa membantu untuk menjadi istilahnya ekonomi di keluarganya masing-masing, itu yang menginspirasi saya. Kemudian juga kan di situ di dalam wadah PKK kan saya, karena informasi di desa itu sebagai lembaga yang paling bawah di pemerintahan, kan saya tidak mungkin ke satu wilayah lah untuk menyampaikan apapun informasi dari desa. Lah di wadah PKK ini saya bisa menyampaikan, karena di desa itu kan ada beberapa anggota PKK dari berbagai macam RT RW. Di situ saya bisa menyampaikan, istilahnya ya tersampaikan ke warga, atau kalau di RW saya sendiri juga bisa saya menyampaikan. Misalnya contohnya, misalkan ada pendataan RTLH, nah kan saya nggak mungkin ke RTLH dengan begitu macam berbagai macam ibu-ibu yang dari wilayah RW 1 sampai dengan RW 11, bisa RW 1 ibunya ada yang RTLH-nya berapa, nah gitu kan. Disitulah kita bisa sharing, bisa saling istilah tukar pikiran untuk meningkatkan pemberdayaan khususnya di Desa Karangan. Itu yang memotivasi saya. Ya memang ya, kita kan sebagai ibu rumah tangga, apalagi saya single parent, otomatis saya harus bekerja juga di rumah, udah nggak ada pembantu juga. Saya harus mengurus anak. Memang pada saat anak-anak kecil memang ya wirawir itu genah. Ya pasti ya kita bolak-balik urus anak. Tapi alhamdulillah saya menanamkan keterbukaan sama anak, bahwa mamah keluar kerja itu untuk kerja. Jadi anak itu harus kita kasih pengertian dari awal. Intinya sesekali juga kita ajak, mamah itu kerjanya seperti ini toh, keluar itu seperti ini toh. Jadi istilahnya komunikasi yang penting. Kan sekarang juga HP sudah canggih, kita bisa video call, kita misalnya anak tanya apa kan bisa juga dari jauh. Kalau sudah anak-anak sudah gede seperti ini ya sudah agak enak untuk membagi waktunya. Intinya komunikasi, yang itu yang penting. Untuk PKK desa memang ya beda dengan PKK di RW ya. Kalau tantangan di desa itu lebih banyak juga ya. Itu misalkan dari segi PKK-nya sendiri, karena Nun Sewu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang untuk kebetulan saya juga mengaku sebagai bendahara desa. Jadi ada kegiatan yang sekiranya tidak bisa kami LPG kan, ataupun Nun Sewu pemilihan PKK itu banyak sekali, dengan LPG-nya cuma kayak gini, Nun Sewu penganggarannya cuma kayak gini. Kita kan pinter-pinternya mengolah dari anggaran itu, gitu. Nah itu tantangan besar sekali, karena kita kegiatan PKK itu ya Allah, masya Allah, begitu banyak sekali, dan untuk aturan-aturan di pemerintah tidak bisa kayak gitu loh. Nah itu benar-benar tantangan sekali bagi saya. Alhamdulillah, yang penting saya dengan pengurus PKK terbuka.
untuk apa, tergantung lah kowe manut aku LPG-nya seperti ini. Kemudian kalau di PKK RW, kamu tahu menggerakkan PKK RW itu Masya Allah, susahnya luar biasa. Saya kemarin dari cuma 10 orang pada saat saya jadi perangkat desa tidak ada PPK di wilayah saya wis saiki do ning rumahku wae, saya seneki, saya fasilitasi sampai beberapa kali, akhirnya mereka mun sewu salah di kewuh ta urunan mawon. Dari urunan saya itu cuma 5.000, yang 3.000 snack, yang 2.000 kas. Itu sudah jalan sampai sekarang kas sudah 2 jutaan lebih dari uang itu kok. Jadi kami tidak kok snack Mahwanda itu sampai 54 orang sekarang saya ambil. Itu kemarin karena kamu ke sana, adik-adik ke sana itu karena sedikit karena pada rewang. Kalau enggak itu penuh itu. Karena saya satu menariknya dengan cara kemarin tahu ada door prize. Itu saya mau dari 100.000. Kemudian yang kedua saya menarik juga, saya harus korban. Saya tuh setiap dapat arisan enggak saya ambil. Masuk kelinci di gitu, saya gitu kan. Yang kedua kadang juga saya gunakan untuk nambah door prize. Yang ketiga saya sekarang lagi yang baru aja saya kerjakan itu saya mengadakan tabungan rosok, Mbak. Rosok itu barang-barang bekas. Ya, saya suruh mengumpulkan ibu-ibu setiap bulan, saya sendiri yang pegang. Saya ada ribet. Bayangkan dari 2.000, 3.000 mengumpulkan itu sudah hampir 1 juta, Mbak, tabungan rosoknya ibunya. Jadi ibu-ibu sekarang lucu, saya kadang ketawa sendiri. Pulang dari kumpulan itu ada botol bekas diambil. Besok dijual. Saya sendiri juga seperti itu. Saya ini baru hampir berapa bulan, 3 bulan belum ada. Alhamdulillah mereka semangat. Ketika rosok itu diambil saya foto, Bu, sampah di desa Karangan itu sekian dalam 1 minggu. Dia mau memilah karena dulu sudah ada pemilahan sampah. Kalau tidak di seperti ini kan dia nggak akan mau memilah, guru asal aja. Padahal kan ada barang-barang di situ nanti setelah ini wujud saya pengen keinginan ini. Gue jadi donedit toh. Mau buat apa kamu bisa dari 2.000, 3.000 dengan catatan saya gini, jangan sampai menabung dengan uang, maksudnya uang cash ya, bener-bener ya dari rosok, penjara nanti akan merasakan 1-2 dolar. Itu saya sendiri yang nggak ada yang mau membukukan, saya sendiri bukukan. Ribet, Mbak. Itu dari 10-15 sekarang hampir 25 anggota saya untuk bank sampah itu. Karena saya nggak punya tempat, itu setiap minggu pertama, bulan pertama kita kumpul di hatinya PKK. Saya punya hatinya PKK. Di situ kita jual rosok sama Bu Putih Suket. Saya harus mau dari jam 7 dari Jonggrang ke sini. Saya bawa sampah dari rumah. Iya. Benar, saya bawa sampah. Saya nggak mau kosong karena saya punya mimpi. Benar, saya punya mimpi di situ. Dari tabungan itu. Terus itu benar-benar saya lakoni. Dari Romsa Ibu ya? Iya, dari Romsa. Besok tak kabarin deh udah jadi. Pancasila ya, ada 5 sila dalam PKK ya. Itu kalau menurut pendapat saya, kelima sila-sila dalam Pancasila itu semua ada di dalam kegiatan PKK yang sudah kami lakukan di desa maupun di tingkat RW. Karena untuk kegiatan PKK di desa itu sangat-sangat kompleks, sangat-sangat banyak. Terutama yang pertama kalau sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan misalkan nilai itu kan kita terapkan di dalam kegiatan keagamaan. Itu alhamdulillah sudah kami terapkan. Misalkan dari bentuk pengajian, bahkan mungkin menggabungkan beragama lain juga. Di sini di Karangan ada gereja juga, ada gereja Kristen. Nah itu kebetulan alhamdulillah kerukunan antar umat beragama kami sangat-sangat baik, jadi sangat menghormati untuk ibadah agama lain. Bahkan saya sendiri, ibu saya Nasrani. Saya juga maaf. Juga kami dalam rumah tangga sendiri, alhamdulillah saling menghormati, saling menghargai. Saya ngantar ibu ke gereja, habis itu saya akad pagi. Nanti pulang jam ibu lah, itu satu bentuk kerukunan antar umat beragama. Kemudian dari segi gotong royong itu di RW saya, terutama di Dusun Gadasari, untuk kegiatan gotong royong semua keluar, tidak cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga keluar saling membantu. Kemudian yang ketiga untuk sosial, kegiatan sosial itu kami kalau istilah di desa kami tilian. Itu setiap ada yang sakit kita jenguk. Itu bareng-bareng, bahkan itu kita jadikan seperti agenda wisata. Misalkan ke tempat rumah sakit kita naik sepur kelinci. Wah, gitu ibu-ibu udah seneng.
udah deket ke RS aja naik 10 kelinci itu udah luar biasa sekali bagi saya itu. Ya tapi kalau memang dulu waktu itu kami rasakan pada saat COVID tidak boleh jenguk toh, saat itu nggak boleh jenguk toh. Tapi ternyata mereka cuma perwakilan, mereka yang dijenguk itu ternyata ada kehilangan. Ternyata ketika banyak menjenguk dia merasa banyak yang mendoakan. Nah itu suatu obat loh, obat yang luar biasa loh. Ternyata itu nilai gotong royong di dalam di desa maupun dimanapun itu memang terasa sekali. Jadi itu bentuk pengamalan dari semua Pancasila atau dari nilai-nilai Pancasila. Gitu. Nek saya ya di Wedurko saya sendiri aja ya. Kalau di desa kan skupnya karena saya merasa saya tidak bisa bekerja sendiri. Itu bukan pencapaian saya, pencapaian kita semua. Ibu PKK kemarin jadi juara. Kalau itu yang waktu kemarin juara administrasi, perjuangan kami, perjuangan ibu-ibu PKK bisa meraih lomba administrasi kemarin ada dapat juara juga di sini. Lah itu alhamdulillah pencapaian sekali karena kerja keras berbulan-bulan dari yang menghasilkan seperti ini tuh pendataan ini pendataan tidak mudah menghasilkan seperti ini data-datanya valid, alhamdulillah valid. Dan itu perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian kegiatan-kegiatan juga sekarang pemberdayaannya maju ya, karena banyak sekali pelatihan. Kalau di RW saya juga alhamdulillah kita sudah punya tempat ya kayak kemarin ada gedung PKK ada itu alhamdulillah pencapaian sekali ya itu bukan pencapaian saya tapi kita semua ibu anggota PKK. Nah, yang penting juga guyub rukun di sekitar saya contohkan di RW 1 ini. Nah itu satu tadi saya sudah cerita tabungan rosok itu insya Allah kan harapan saya itu nanti bisa menambah income ibu-ibu yang tadinya barang nggak berharga bisa menghasilkan cuan. Nah nanti kedepannya juga harapan saya itu nanti bisa berkembang, bisa digunakan misalkan untuk modal ataupun bagaimana. Kemudian yang kedua hatinya PKK yang masih Sita rintis harapannya kan ketahanan pangan di wilayah saya sendiri bisa tersedia karena di situ berbagai macam sayuran. Kemudian sementara ini kan cabai yang sering kadang harganya meroket lah itu harapannya bisa membantu perekonomian. Kemudian yang ketiga dengan pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan di desa harapannya insya Allah nanti di RW 1 mau menerapkan itu kayak kemarin baru pelatihan jahe harapannya nanti di sana mau menanam jahe nanti ada sebagian besar di wilayah RW 1 itu yang membuat kulineran kue nanti nastar nanti dalamnya kita inovasi pakai varian-varian jahe varian jahe. Nah, itu memang baru wacana sih tapi insya Allah saya yakin kok optimis terlaksana. Itu intinya bisa meningkat banget berperan banget untuk peningkatan perekonomian keluarga. Motivasi saya mungkin ya, nek saya ini gimana ya? Saya tidak motivasi untuk kita masih belajar dalam agamanya. Itu apa ya? Kita sangunya orang hidup, orang nanti kan kita kebanyakan menghadap Allah. Itu intinya kan kita sangunya satu sholat, amal ibadah kita. Dan yang ada satu lagi yang mungkin kadang kita lalaikan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu motivasi saya. Saya punya ide. Itu kan kalau cuma ide kan tidak bisa bermanfaat. Nah, itu kita tuangkan karena saya punya wadah PKK, ide-ide saya tuangkan di kegiatan PKK dan saya juga menyadari bahwa ide saya tidak akan berhasil dan tidak akan bisa terlaksana tanpa kerjasama dari semua ibu-ibu PKK. Itu intinya motivasi saya seperti itu. Saya punya mimpi, yang mimpi itu tidak bisa saya raih sendiri, tapi saya harus merangkul ataupun mungkin mengajak kerjasama. Terutama kan kalau saya ngomong mungkin ya agak begitu ke pribadi ya, karena saya juga background saya dulu dari perempuan yang ya betul kayak di sinetron itu loh. Intinya harapan saya, ayolah perempuan, kamu jadilah perempuan yang punya nilai kualitas. Mau nek ngomong
dijinjak laki-laki makanya kan sampai ke situ juga. Intinya seperti itu. Saya pengen terutama untuk kedua anak saya punya itu. Intinya jangan sampai apa yang sudah saya alami dialami oleh perempuan-perempuan yang lain, terutama anak-anak saya. Itu intinya. Itu gampang susah ya Mbak ya. Ya intinya trik saya yaitu saya harus menciptakan satu inovasi, paling enggak juga kegiatan apa yang bisa menarik mereka untuk mau bergabung dengan PKK, terutama PKK RW 1. Kami sudah berproses selama 10 tahun dan alhamdulillah semakin hari anggotanya bertambah. Berarti kan mungkin ya memang agak gampang susah. Saya kebetulan tiap kali mengisi di kegiatan itu ya saya harus punya inovasi. Maksudnya kegiatan apa yang bisa menarik ibu-ibu dengan cara yaitu menampilkan pembicara-pembicara mungkin yang berkualitas ataupun yang sesuai dengan, misalkan kalau ini lagi musuhnya demam berdarah, kita bisa panggil Bu Bidan untuk penyuluhan pada warga kayak gitu. Misalkan saya lagi isu apa, kita tampilkan kayak gitu. Itu harapannya bisa menarik mereka. Di samping itu ya kalau misalkan pas itu acara-acara, ayo tuh Mbak, ya kita caranya kadang memang satu orang dengan orang lain beda-beda caranya dia. Kebetulan ada juga yang ibu-ibu sama sekali nggak pernah keluar saat itu ya, kebetulan anaknya ya agak bermasalah kayak gitu. Kita datang, kita cara pendekatan, kita ngobrol, kita ngelubu bermasyarakat kayak gini ya, kita ya pelan-pelan lah intinya bermasyarakat aja yang terpenting. Saran saya ya cepat bergabung gitu karena gini ya, dimanapun ibu, mbak, mas, adik berada, intinya semua kegiatan PKK itu bermanfaat bagi panjenengan semua. Kadang grup PKK ngumpul kelambine anyar itu kan kok kita kan tergantung konsepnya. Karena semua itu tergantung niat kita kok. Gitu. Niat kita. Kalau ya itu saya contohkan itu waktu pilihan itu ternyata ya Allah, kalau kita banyak teman, kalau kita banyak saudara itu seperti itu. Saya tuh sering kadang memotivasi mereka yang masih muda-muda, Mbak, Dek, kowe sesuk hidup di negara manapun, bumi kamu yang kamu injak manapun, kegiatan untuk gotong misalnya dikemas, gotong, ini kalau di sini mungkin namanya PKK, wis, kalau di tempat lain kan, tapi konsepnya tetap sama. Kamu kalau di sini pun kamu tidak terbiasa, di tempat lain juga nggak terbiasa, akan canggung gitu loh. Kalau sering ketemu orang, ngobrol dengan berbagai, paling tidak gini, ketika kita sakit atau gimana ngobrol ya, kita tidak mendoakan orang sakit ya. Ternyata dia lu ya ini. Di situ kita akan bersyukur gitu loh. Ternyata misalkan aku butuh peyek, butuh apa? Mbak, aku butuh ngene. Nah, di situ kan saling apa ya? Nek saya melihat dari reuni semua perkumpulan saya ambil itunya. Kayak kemarin saya kumpulan itu, ternyata dia bisa bikin ini. Ternyata saya minta tolong bikin dia jauh lebih murah daripada kita beli di toko. Nah, itu gunanya pertemanan. Saya lebih ke situnya. Jadi saya ngorok-ngoroki ngoten niku. Jadi ngorok-ngorok yang masih muda-muda, kowe tinggal di Papua, tinggal di manapun, tidak di sini, kemasannya mungkin tidak PKK, beda lagi, tapi secara konsepnya sama. Terus di sini ayolah bergabung, hidup-hidup tinggal sinau. Besok ketika kamu sudah ngadeg tenanan, kamu mungkin lebih siap untuk seperti itu. Harapannya PKK itu di masa depan mungkin ya agak lebih diberi. Nah, sekarang ini kan cakupannya lebih luas lah, cuma tidak istilahnya ya kalau merambah ke pembangunan nggak mungkin ya, sudah faktornya sendiri-sendiri. Harapannya ya tidak cuma kalau seremonial, intinya cuma gunggu
alah kebiari aja kayak gitu, lebih banyak di kegiatan pelatihannya, lebih banyak di kegiatan peningkatan istilahnya gimana supaya perempuan itu punya wadah untuk berkarya ataupun nun sewu cara bisa menambah income ekonomi keluarga, itu aja intinya. Jadi ono kegiatan ya ada menciptakan lapangan pekerjaan baru lah untuk kegiatan PKK. Kan tidak semua orang kan punya background pendidikan yang tinggi, nah, makanya di PKK itu sendiri bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan kerajinan, mungkin apa ya di wilayah sendiri lah, ekonomi bisa berputar di wilayah sendiri, itu aja. Penutup dari tadi obrolan kita ya, adik-adik semua, harapan Ibu sebagai ketua PKK, wakil ketua PKK desa, untuk kegiatan di PKK desa harapannya itu semakin banyak untuk pemberdayaannya, jadi untuk peningkatan UMKM, peningkatan istilahnya potensi dari ibu-ibu terutama anggota PKK. Kemudian untuk yang PKK RW itu juga kegiatannya semakin solid, semakin banyak pemberdayaannya, insya Allah kan tujuannya untuk kita untuk bisa menambah income keluarga, walaupun nun sewu tidak bekerja ataupun ibu rumah tangga, tapi tetap bisa berkarya melalui PKK ini. Kemudian harapan saya juga untuk yang belum bergabung dengan PKK, ini tadi sedikit cerita bahwa di dalam kegiatan PKK itu banyak sekali dan nilainya sangat bermanfaat sekali untuk penjenengan semua, karena dimanapun penjenengan akan tinggal itu kegiatan seperti itu ada, walaupun nun sewu kemasannya lain. Kalau di sini namanya PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan intinya itu semuanya kegiatannya positif, tergantung masing-masing individu sebenarnya sih. Kalau niatan kita untuk pengembangan diri untuk kegiatan positif, insya Allah itu diridhoi Allah dan itu menjadikan satu amal ibadah kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, dan juga kalau memang ada yang baik monggo dipakai, kalau tidak, kalau ada mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun mungkin statement saya yang mungkin tidak baik, mohon dimaafkan. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.